Di malam sunyi yang tenang itu, di kota yang kecil itu, tepatnya 2000 tahun yang lalu, lahirlah seorang anak bayi yang mungil, yang kelahirannya seringkali kita rayakan. Kelahirannya waktu itu jauh dari gegap gempita. Ia lahir di tempat sederhana, bahkan jauh dari kata layak. Kelahirannya waktu itu bahkan hampir tak ada yang mengetahui. Karena keluarganya memang bukan siapa-siapa. Bukan hanya tidak diketahui, tapi bahkan tak ada tempat penginapan yang bersedia menampungnya. Namun, di balik kesederhanaan dan kesunyian di malam itu, kelahiran bayi ini sebenarnya telah ditunggu-tunggu selama ribuan tahun. Seorang bayi kecil yang kelak akan melakukan sebuah pekerjaan besar, lahir di kota kecil Bethlehem di malam yang sunyi. Di malam sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat terang abadi dan cerah yang terbit di tengahmu di masa yang genang, terwujud harap umatmu dan takutnya lenyap. Sang Kristus sudah lahirlah, Maria ibunya. Di waktu dunia tidurlah, malak menjaganya. Masyur dan balas surga, Sang Anak yang kudus,
Ya, kelahiran bayi itu memang telah ditunggu sekian lama. Kelahirannya bahkan telah disiarkan beratus-ratus tahun sebelumnya, seperti tulisan dalam sebuah nats. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sungguh berita yang luar biasa. Siapa sesungguhnya anak ini? Jika memang anak ini akan membawa pengaruh yang besar, bukankah kita memang harus menyambutnya dengan tangan terbuka? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
bayi itu telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dialah Yesus, Sang Mesias, Anak Allah. Dia tinggalkan tahta mulia di sorga dan turun ke dalam dunia yang hina dalam rupa seorang manusia demi selamatkan engkau dan saya. Dia rela meninggalkan kemuliaannya karena kasih-Nya yang besar bagi kita manusia. Dia tak ingin melihat kita binasa begitu saja karena dosa-dosa kita, sehingga Dia rela tinggalkan semuanya. Jika 2000 tahun yang lalu tak ada tempat yang layak baginya, adakah sekarang Ia mendapat tempat dalam hati para manusia? Adakah tempat bagi Sang Bayi Mesias di dalam hati kita? Masuk hatiku, oh Yesus, ku ada tempat bagimu. Tata di surga engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan daku. Tapi tak duga seluruh Betlehem tak ada tempat bagimu. Oh Yesus Tuhanku, Yesus, tinggallah dalam hatiku. Indah dan merdu nyanyian di surga memuji kemuliaan-Mu. Rendahkan diri, tanggung sengsara, palungan tempat lahir-Mu. Oh Yesus Tuhanku, Yesus, tinggallah dalam hatiku. Berita anugerah hidup yang kekal Engkau kabarkan di dunia, tapi kau dihina dan dicerca, bahkan naik ke Golgota. Oh Yesus Tuhanku, Yesus, tinggallah dalam hatiku. Dalam mulia Kau tampak di surga, nafiri pun berbunyilah. Disambutnya ku serta berkata, inilah tempat bagimu. Betapa senang hatiku waktu bertemu denganmu. Betapa senang Betapa senang hatiku waktu bertemu denganmu. Di momen kelahirannya ini,
Bisakah kita kembali mengingat arti dan makna dari Natal sesungguhnya? Di tengah situasi yang sulit ini, bisakah kita tetap merasakan sukacita Natal? Natal pertama yang sunyi 2000 tahun yang lalu mungkin akan terulang kembali tahun ini. Di malam Natal yang sunyi ini, bisakah kita mengerti bahwa Natal adalah untuk semua? Menjelang Natal, kesibukan mewarnai persiapan Natal. Dekorasi dan ornamen-ornamen Natal, lampu kerap-kelip, boneka Santa Claus, hiasan bola-bola salju menghiasi gereja. Gereja didandan bagaikan pengantin. Panitia dan pengisi acara keluar masuk gereja, berlatih untuk menyemarakan acara. Nyaring merdu lagu Natal menyeruakan di keramaian. Dalam sekejap, gereja dibanjiri pengunjung. Setahun telah berlalu, suasana pun berubah. Natal yang hening, tanpa keramaian, tanpa gemerap lampu, tanpa kado Natal. Gereja sepi pengunjung. Damai menjadi langka, keceriaan sirna. Suasana Natal tidak ubahnya seperti hari biasa. Wahai saudaraku, begitukah hakikat Natal itu sesungguhnya? 2000 tahun yang lalu, seorang bayi mungil lahir di kandang domba. Lahir di kota kecil, tiada gemerap lampu, tiada pohon terang, ataupun hiasan salju, dan tanpa kehadiran Sinterklas. Bayi yang mungil itu adalah Raja Damai yang lahir dalam kepapaan, lahir dalam kandang yang hina, kotor, dan berbau. Raja yang tidak terbatas datang dalam keterbatasan. Raja yang mulia lahir dalam kehinaan. Raja yang datang mendamaikan dan menyirami kasih-Nya atas manusia. Datang bagi mereka yang berdosa
tersisihkan, putus asa, mereka yang hidup dalam kekelaman, haus dan lapar rohani, sakit dan terkulai lemah. Raja damai datang memberi sukacita bagi aku dan saudara. Yesus Kristus lahir dalam hatiku, hati saudara, hati kita semua, hati yang menjadi kandang hina bagi kelahiran Raja. Selamat datang Sang Raja mulia. Selamat Natal, damai bagi kita semua. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu,
Selamat Hari Natal untuk kita semua. Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk kita semua. Kelahirannya hanya bisa dirasakan secara penuh ketika Yesus telah tinggal di dalam hati kita secara pribadi. Tanpa Yesus, sukacita Natal hanya akan menjadi sebuah sukacita yang semu. Indahnya Natal hanya bisa dirasakan ketika ada Sang Bayi Yesus di dalamnya. Tanpa Sang Bayi Yesus, gegap gempita Natal hanya menjadi sebuah keceriaan sesaat. Mari rayakan sukacita Natal itu terlebih dahulu di dalam hati kita. Biarlah hati dan hidup kita siap menerima Sang Mesias. Shalom teman-teman semua, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagai bagian daripada pesan Natal untuk kita pada tahun ini. Mari kita membuka Alkitab kita membaca di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, tidak terasa memang sudah sekitar 8 sampai 9 bulan kita masuk di dalam masa-masa pandemi. Kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, dan beribadah bersama di dalam sebuah gedung gereja. Secara khusus juga berdekatan dengan perayaan Natal pada tahun ini. Tentu saja kita melihat bahwa gereja-gereja yang biasanya mengadakan perayaan Natal secara besar-besaran pada tahun ini terlihat sepi. Banyak sekali penyelenggaraan secara online dan dengan jumlah yang terbatas. Ini tentu saja berbeda dengan kebiasaan Natal yang seringkali kita lakukan setiap tahunnya, di mana banyak sekali perayaan di mall, juga pernak-pernik Natal yang kita lihat, ya, kemeriahan suasana Natal yang selama ini bisa kita rasakan tiap tahun. Itu tidak terjadi pada tahun ini karena kita dibatasi oleh adanya pandemi virus corona ini, sehingga kita tidak bisa melakukan Natal sebagaimana mestinya. Banyak orang yang mungkin akan mengatakan bahwa Natal tanpa sebuah perayaan itu bukanlah Natal. Seolah-olah dengan tidak adanya perayaan, dengan tidak adanya susunan panitia yang menyelenggarakan acara, maka makna Natal itu tidak dapat digapai. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan di masa tahun ini kita mengalami suatu masa krisis, ya, dengan adanya pandemi ini. Bagaimana kita bisa memaknai Natal? Apakah Natal itu sungguh diberikan kepada setiap kita, dan Natal seperti apa yang Allah berikan bagi setiap kita? Nah teman-teman, saat ini kita akan belajar beberapa hal dan merenungkan bersama beberapa pesan Natal yang kita bisa renungkan dan refleksikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan belajar bahwa Natal merupakan wujud kehadiran Allah bagi kita semua di segala zaman, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus, Yesus lahir dan hidup bukan hanya untuk zamannya saja, tetapi kelahiran dan karya Kristus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, sudah direncanakan jauh sebelum keberadaan manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa Allah sudah merancangkan dunia ini dengan segala isinya dan dengan segala karyanya sejak awal mulanya.
Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita dapat melihat bahwa Allah sudah menubuatkan dengan jelas di dalam Kejadian pasal yang ketiga bahwa dari seorang keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, yang berarti bahwa keturunan perempuan ini akan menebus dan menghancurkan kutuk daripada dosa. Dan kita lihat ini adalah nubuatan yang mengacu kepada kedatangan Yesus di kemudian hari. Seiring berjalannya perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, kita melihat bahwa Allah terus menjaga perjanjiannya kepada umat pilihannya. Di tengah situasi yang sangat memungkinkan bangsa Israel untuk punah dan gagalnya rencana Allah, disitulah Allah turut bekerja menjaga perjanjian bagi umatnya. Dikatakan dengan jelas bahwa akan ada seorang keturunan daripada Daud yang akan lahir, yaitu Yesus, dan itu dijaga di dalam sepanjang perjalanan sejarah. Para nabi pun menubuatkan tentang kedatangan seorang Mesias yang akhirnya nanti akan digenapi di dalam kelahiran Yesus. Seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 yang berbunyi demikian, bahwa Tuhan akan memberikan tandanya dengan sangat jelas bahwa ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel itu sudah muncul sejak perjanjian lama dan itu terus terjaga dan digenapi ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Maria bahwa dia harus menamakan anak tersebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Perjanjian Allah yang digenapi inilah yang dapat kita lihat sebagai wujud kehadiran Allah bagi setiap kita. Sehingga kita bisa memaknai bahwa Natal itu adalah kehadiran Allah yang diwujud nyatakan dan digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Teman-teman semua, kita mungkin pernah mendengar sebuah kisah ya tentang seorang bernama Hermann Joseph. Dia adalah seorang keturunan warga Jerman, dan di dalam kehidupan orang Jerman pada waktu itu mereka punya sebuah tradisi untuk memberikan bingkisan hadiah Natal setiap tahunnya ke gereja. Hal itu mungkin sering juga kita lakukan ya di masa-masa sekarang. Kita melihat bahwa kita mungkin sering melakukan tukar kado, kita sering merayakan hadiah-hadiah Natal tersebut di momen Natal. Tetapi kehidupan Hermann Joseph yang sangat pas-pasan. Dia adalah seorang pembuat arloji yang pada waktu itu tidak seperti sekarang, teman-teman. Kalau orang yang membuat arloji di zaman sekarang mungkin dia bisa menjual jamnya tersebut dengan harga yang mahal kalau jam itu adalah jam yang unik. Nah, tetapi pada waktu itu menjual jam bukanlah sebuah perkara yang membuat seseorang menjadi kaya. Ya, menjual jam itu pekerjaan yang penghasilannya pas-pasan. Dan itulah yang dijalani oleh Hermann Joseph pada waktu itu. Sehingga Hermann Joseph tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli hadiah Natal setiap tahunnya. Karena penghasilannya yang pas-pasan tersebut hanya bisa untuk menghidupi dirinya. Nah, disinilah kita melihat banyak orang pada waktu itu di zamannya mengejek-ngejek dia dan berkata bahwa kamu tidak pernah memberikan hadiah Natal. Kamu tidak pernah memberikan hadiah kepada Yesus. Bisa-bisa kamu kena hukuman Tuhan kalau kamu tidak melakukan hal itu. Tentu saja kita tahu konsep seperti itu gak benar gitu ya. Bahwa Yesus tidak tergantung daripada hadiah-hadiah Natal sedemikian rupa. Tetapi Hermann Joseph dengan ketulusannya, dia terus memikirkan hal itu. Dia ingin memberikan hadiah yang terbaik untuk Yesus. Dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan pada saat itu. Sehingga dia terbesit di dalam pikirannya untuk
membuat sebuah jam yang khusus. Jam yang dihiasi dengan ornamen-ornamen yang melambangkan kelahiran Kristus. Dan jam tersebut dibuatnya dengan kesungguhan hati. Kadang-kadang dia harus mengorbankan waktunya untuk mengerjakan pekerjaannya demi membuat jam tersebut. Itulah segenap daya yang dia ingin lakukan dan dia persembahkan untuk Tuhan. Lalu dia juga memiliki sebuah filosofi yang sangat menarik dengan membuat jam tersebut. Apa itu teman-teman? Bahwa dia menyadari kehadiran Yesus itu bukan hanya terjadi pada waktu Natal. Ya, momen kita merayakan hadirnya Yesus itu tidak boleh hanya kita lakukan pada saat Natal saja. Tetapi melalui pembuatan jam tersebut, Herman Joseph merefleksikan kehadiran Yesus yang terjadi setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Itulah makna Natal, kehadiran Yesus bagi setiap kita. Sudahkah kita memaknai Natal itu sebagai sebuah kehadiran yang nyata, yang digenapi melalui kelahiran Yesus? Bahwa Yesus lahir bukan hanya untuk zaman itu saja. Yesus lahir sudah dibuatkan sejak kekekalan, sejak awal mulanya, dan terus berlangsung sampai masa kini dan masa depan. Itulah kehadiran Yesus yang harus terus kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi terpaku hanya kepada perayaan Natal saja, tetapi kita memaknai Natal sebagai kehadiran Yesus bagi kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah bagaimana Natal itu diberikan kepada umat percaya sekalipun di dalam masa sulit. Kita mungkin sering memaknai Natal hanya sebagai sebuah pesta, sebuah perayaan, sebuah sukacita. Tetapi bagaimana ketika kita merefleksikan Natal di masa-masa yang sulit? Terutama sangat relevan sekali di dalam masa kehidupan kita sekarang. Kita mungkin melihat banyak orang kesulitan, ya. Mungkin kita tahu ada rekan kita, teman kita yang orang tuanya kesulitan di dalam pekerjaannya, sulit mencari kerja, sulit berpenghasilan yang cukup di masa-masa seperti ini. Itulah masa yang kita hadapi saat ini. Tetapi bagaimana Natal itu tidak hanya berbicara di saat hal sukacita saja. Tetapi Natal adalah kehadiran Yesus yang juga hadir dan terwujud nyata ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Pada masa kelahiran Yesus yang dicatat di dalam kitab Injil, kita melihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu bukan di dalam masa yang senang-senang saja. Bukan di dalam masa yang penuh sukacita saja. Tetapi bangsa Israel itu sedang di dalam masa penjajahan bangsa Romawi. Mereka tidak pernah terpikir bahwa akan ada Allah yang hadir di dalam wujud manusia pada waktu itu. Meskipun ada nubuatan-nubuatan daripada para nabi yang mereka baca di dalam kitab-kitab Taurat, ya, di dalam Perjanjian Lama, tapi hal itu tidak menjadikan mereka menunggu-nunggu dan menantikan kehadiran Yesus tersebut. Yang mereka pikirkan mungkin pada saat itu bagaimana mereka bisa survive. Mereka bisa bertahan hidup di tengah penjajahan bangsa Romawi. Dan bagaimana mereka tetap bisa menjalankan ritual kerohanian mereka dengan melakukan hukum Taurat. That's it. Itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah terpikir akan ada seorang yang hadir ke dunia berinkarnasi. Allah yang berinkarnasi itu tidak pernah sedikit pun terpikirkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka kehilangan momen Natal tersebut, kita melihat bahwa yang mereka pikirkan pada waktu itu hanyalah bagaimana menghadapi masa sulit. Mereka kehilangan kehadiran Yesus yang pada waktu itu hanya dihadiri oleh para gembala yang notabene dianggap oleh sebagian orang sebagai orang-orang yang tidak terpandang. Inilah yang bisa kita
refleksikan bersama bahwa pada waktu masa sulit yang terjadi, bangsa Israel itu mereka tidak terlalu memaknai kehadiran Yesus. Mereka hanya ingin bertahan hidup dan survive di dalam masa-masa yang sulit ketika mereka di dalam penjajahan. Mungkin hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Ketika kita menghadapi masa sulit saat ini, apakah momen kehadiran Yesus itu sudah terlewat di dalam kehidupan kita? Apakah momen kehadiran Yesus itu hanya bisa didapat pada waktu adanya sukacita dan perayaan besar? Tetapi ketika kita di dalam masa yang sunyi, yang sederhana, kita kehilangan momen-momen tersebut. Tentu tidak, teman-teman. Yesus hadir bukan hanya di dalam momen perayaan sukacita dan perayaan yang luar biasa megah. Tetapi Yesus lahir di Bethlehem, di palungan, di tempat yang sederhana dan sunyi. Disitulah momen Natal terjadi. Disitulah kehadiran Yesus itu terwujud nyata dan digenapi. Disitulah rancangan misi yang Allah sudah tetapkan untuk menebus dosa manusia digenapi melalui kelahiran Yesus. Teman-teman, ada sebuah kisah tentang seorang yang aktif melayani di gereja bernama Joseph Moore. Dia seorang aktivis gereja yang melayani kira-kira di abad ke-19, jadi kira-kira 100-200 tahun yang lalu. Nah, suatu ketika dia ingin mempersiapkan acara Natal yang dilakukan di gerejanya. Dia membuat sebuah puisi yang bagus sekali syairnya, dan dia persiapkan itu untuk perayaan Natal di gerejanya. Tetapi dia mendapati bahwa ternyata ada sebuah hambatan, yaitu organ daripada gereja pada waktu itu, ya, alat musik, ya, itu mengalami kerusakan karena digigit oleh tikus-tikus pada waktu itu, sehingga organ itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. For your information, organ pada waktu itu menjadi alat musik yang utama, ya, pada abad 19 dan digunakan oleh gereja-gereja pada waktu itu. Tidak seperti di zaman sekarang, kita bisa punya alat musik yang berbagai macam. Tetapi pada waktu itu, kalau organ di dalam gereja itu, alat musik itu rusak, maka bisa-bisa kacau perayaan Natal pada waktu itu. Sehingga Joseph Moore dengan sangat sedih dia terus memikirkan bagaimana perayaan Natal itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya alat musik. Lalu dia bingung, dia tidak mampu mengatasi hal tersebut karena waktunya sudah dekat, ya, alat musik tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang dekat, dan dia memikirkan bahwa mungkin Natal tahun ini tidak akan begitu bermakna. Lantas dia memberikan tulisan puisinya tersebut kepada rekannya yang bernama Franz Gruber. Franz Gruber akhirnya mencoba mengkompos, ya, puisi tersebut menjadi sebuah aransemen lagu yang dia gunakan hanya menggunakan gitar. Nah, jadi gitar pada waktu itu bukan alat musik yang populer yang digunakan pada gereja-gereja pada zaman itu. Dan mungkin sebagian orang juga akan merasa aneh ketika iringan gereja itu tidak menggunakan alat musik yang utama, tetapi hanya menggunakan gitar. Nah, tetapi sebuah syair puisi yang indah itu berhasil dikompos dengan baik, ya, berhasil diaransemen dengan baik menjadi sebuah lagu yang syahdu di dalam perayaan Natal yang akhirnya dirayakan secara sederhana. Tetapi dengan adanya lagu tersebut, disitulah kekuatan Natal itu dirasakan oleh setiap jemaat. Disinilah Joseph Moore dan Franz Gruber meyakini, dan mereka begitu bersukacita dan bersyukur ketika lagu itu, ya, yang awalnya adalah sebuah syair puisi, bisa menjadi sebuah iringan lagu Natal yang sampai saat ini kita sering dengarkan dan sudah sangat familiar. Itulah Malam Kudus. Malam Kudus, malam yang sunyi,
tetapi malam yang penuh keindahan, karena disitulah Yesus hadir. Bukan di dalam pesta yang besar, bukan di dalam perayaan yang besar, tetapi Yesus hadir di dalam ketenangan, di dalam kesederhanaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Yesus hadir di dalam hati setiap kita. Tidak peduli ketika mungkin kita pernah merayakan perayaan yang begitu besar, begitu megah. Tetapi kalau Yesus tidak hadir di dalam hati kita, maka sia-sialah semua perayaan tersebut. Dan hari ini kita sungguh menjadi sebuah perenungan setiap kita, bahwa Allah hadir bagi kita semua. Untuk apa perayaan Natal itu? Untuk siapakah perayaan Natal itu? Natal bukan dirayakan untuk gereja, untuk bangunan gereja, untuk mall, untuk pernak-pernik Natal. Natal diadakan itu sebagai refleksi bagi kita semua. Refleksi akan kehadiran Allah. Karena kasih Allah yang begitu besar, itulah Allah hadir dan datang di dalam kelahiran Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16 mencatat dengan jelas. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah pada setiap kita, disitulah maka Yesus lahir dan hadir di dalam kehidupan orang percaya. Inilah yang menjadi sebuah refleksi di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita di dalam masa yang sulit, sekalipun kita berada di situasi yang tidak mudah, tidak bisa merayakan Natal seperti biasanya. Tetapi kita meyakini bahwa Yesus itu hadir, dan yang terpenting adalah Yesus itu hidup di dalam hati setiap kita. Itulah yang terutama yang harus menjadi perenungan setiap kita. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sekali lagi boleh disegarkan bahwa di dalam menyambut Natal tahun ini kita meyakini ini adalah sebuah karya Allah yang terjadi dari dulu, dari kekekalan, rancangan Allah yang sempurna hingga saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan kita juga meyakini bahwa kehadiran Allah itu bukan hanya terjadi di dalam sebuah perayaan yang besar, di dalam sukacita saja, tetapi kehadiran Allah, Natal itu juga hadir di dalam masa-masa yang sulit. Kiranya pesan Natal bagi setiap kita boleh menjadi suatu sukacita. Sekalipun kita ada di situasi yang tidak mudah, kita percaya bahwa Yesus itu hadir bagi setiap kita. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita masuk di dalam doa untuk menutup rangkaian acara Natal Sekolah Minggu Remaja kita tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti perayaan Natal. Meskipun secara sederhana, meskipun kami harus merayakan Natal melalui media online. Tapi kami percaya hadirat Tuhan itu juga hadir di dalam hati setiap kami. Kami boleh merefleksikan bahwa di tengah masa yang sulit ini, Yesus juga hadir kepada setiap kami. Yesus hadir bukan hanya di dalam wujud perayaan yang besar, tetapi Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami, itu adalah Allah yang juga hadir di dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap acara yang boleh kami lakukan bersama, sebuah refleksi pesan Natal yang boleh kami nikmati di dalam masa ini. Kami percaya kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui momen Natal ini, dan kami boleh terus meyakini bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian rangkaian acara Natal Sekolah Minggu Remaja tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Hai anak-anak, Halo anak-anak Sekolah Minggu Remaja GKPJ.
Kami segenap guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. 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 Selamat Natal dan Tahun Baru. Kristus telah lahir Bagi kita, Damai sejahtera dan sukacita Natal ada dalam hati kita semua. Amin. Meskipun di tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal bersama, tapi biarlah kita boleh mengamini bahwa Natal adalah bagi kita semua. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Mari bersama kami melayani Tuhan.